Hai, selamat pagi semua pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Opa Hendrik. Video kali ini lanjutan dari video Palu ke Poso. Jadi sekarang dari Tentena menuju Makassar melalui Palopo. Sekarang kita sudah ada di penurunan Taripah, pertigaan ke Morowali. Selamat pagi pemirsa. Kali ini dari Taripah. Ini perempatan ke kiri ke Morowali. Terus ke Pendolo, Palopo, Makassar, belok kanan. Pas di pertigaan ada pos lantas. Oke, pemirsa, kita melanjutkan lagi perjalanan. Malam kita inap di Tentena. Jadi kalau yang suka jalan dapat kemalaman, ada tempat untuk rest yang aman di Tentena, yaitu di dalam terminal Tentena di depan SPBU. Sayangnya di situ teman-teman, untuk toilet agak sulit kalau malam, karena kalau rumah makan sudah tutup, ya kita ke depan situ, ke SPBU. Tapi dia berhadapan dengan SPBU, teman-teman. Di situ kita bisa rest aman, dan banyak yang rest kalau malam di situ, terutama truk-truk. Oke, teman-teman, kita lanjut. Semalam tidak sempat diabadikan waktu singgah rest di Tentena karena agak gelap. Karena sudah malam masuk di pelosok kota. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Jam 6:22 kita ada di Taripah. Baik pemirsa, kita sudah tiba di Pendolo, jadi di pinggiran Danau Poso yang ada di Pendolo. Jadi Danau Poso ini membentang dari Pendolo ke Tentena, pemirsa. Jadi di pinggiran Danau Poso ini, pemirsa, ada dua jalan. Satu lewat Pancia, satu lewat Taripah. Jadi ketemunya di Tentena. Tapi untuk saat ini jalan yang lewat Pancia itu belum sepenuhnya rampung, masih dalam perbaikan.
Baik pemirsa, jadi ini pasir putih ya, orang bilang pasir putih Pendolo. Ya, inilah kampung yang orang juluki pasir putih Pendolo. Baik pemirsa, kita lanjut lagi. Tidak lama lagi kita mendaki ke batas Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Oke, pemirsa, jadi sebelah kanan ini Hotel Mulia Pendolo ya. Jadi jasa orang berwisata ke Danau Poso yang ada di Pendolo, biasanya ke situ, Hotel Mulia Pendolo. Atau ini sebelah kanan di dalam ada penginapan yang view-nya pinggir danau. Jadi teman-teman, ini dia pasar Pendolo. Jadi setelah Pendolo kita dapat kampung lagi namanya Mayoa. Setelah Mayoa sudah mendaki ke batas. Jadi pemirsa, jalan yang ke Bancia yang tembus ke Tentena pemirsa. Jadi kalau kita dari arah Makassar dia ke kiri. Kalau kita arah dari Morowali atau Poso dia lurus pemirsa. Pas di samping gereja ini. Jadi jalannya sudah diperbaiki sebagian, tapi terakhir saya lewat itu belum sampai di Tentena. Jadi kalau kita lewat di situ pemirsa, kita melewati pinggiran danau. Jadi sepanjang jalan itu pinggiran danau sampai ke Tentena. Jadi di sana itu banyak objek wisata. Yang paling terkenal tempat di sana itu Torau Resort. Tempatnya cocok untuk liburan keluarga. Oke, pemirsa, kita lanjut ke Mayoa. Di Mayoa kita cari sarapan dulu karena ini baru jam pagi. Kita cari sarapan di sana itu pemirsa, rata-rata penduduknya perantau dari Bugis kalau di Mayoa. Biasa banyak penjual nasi kuning pagi biasa di pinggir jalan. Nanti minum kopi di atas pemirsa, pas di pintu gerbang batas. Oke, kita lanjut lagi pemirsa.
Baik, pemirsa, akhirnya kita sampai di batas Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Oke, pemirsa, kita singgah ngopi dulu, baru kita lanjut. Jadi pintu gerbang ini, pemirsa, sekalian pintu gerbang cagar alam Parumpenai. Oke, pemirsa, kita rehat dulu sejenak, ngopi, baru lanjut. Selamat siang pemirsa. Akhirnya kita masuk ke Kota Mangkutana, Luwu Timur. Jadi setelah Mangkutana dapat Wotu. Habis Wotu Bone-Bone baru Masambah, pemirsa. Jadi ini Mangkutana salah satu kota transit dulu sebelum orang masuk ke Sulawesi Tengah. Jadi dulu orang itu transitnya di sini, baru pakai mobil-mobil hardtop double gardan masuk Sulawesi Tengah. Dulu waktu baru dibuka jalan. Oke pemirsa, dari Mangkutana kita dapat Tarengge. Di Tarengge itu ada pertigaan, ke kiri itu ke Malili, Sorowako, dan Kolaka Utara. Kolaka Utara. Lurus kita masuk Bone-Bone. Wotu dulu baru Bone-Bone. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi. Oke, pemirsa, jadi ini Tarengge ya, pertigaan ke Malili, Sorowako, belok kiri, dan ke Kolaka. Jadi nanti lewat Malili ada kampung namanya Karape. Situ belok kanan kalau mau ke Sulawesi Tenggara. Jadi habis Mangkutana tadi Tarengge. Jadi kalau kita dari Makassar, Tarengge dulu, baru Mangkutana. Jadi setelah Tarengge ini Wotu. Wotu tidak begitu ramai pemirsa. Beda dengan Mangkutana. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi. Oke, pemirsa, ini Wotu, masih di Luwu Timur, pemirsa. Jadi ini masuk daerah sudah kampung tua, pemirsa. Wotu ini beda dengan Mangkutana itu. Mangkutana itu nanti rame setelah ada
Ya, perekonomian di sana berkembang pesat di Maluku Utara. Kalau ini Wotu ya begini, inilah kotanya. Oke, pemirsa, setelah Wotu kita lanjut Bone-Bone. Kita dapat dulu perbatasan timur dengan utara, karena ini masih masuk wilayah Luwu Timur. Baik, pemirsa, kita lanjut. Oke, pemirsa, kita sudah di perbatasan Luwu Utara, Luwu Timur. Nama kampung ini Bunga Didi. Jadi tadi pintu gerbangnya, pemirsa. Jadi sekarang kita masuk Luwu Utara. Habis Bunga Didi, Bone-Bone baru Masamba. Jadi Bunga Didi ini ciri khas penghasil durian. Nah, itu pemirsa. Durian sudah mulai banyak, tapi kayaknya belum begitu musim. Tapi sudah mulai banyak pemirsa di pinggir jalan. Dan lihat sudah banyak durian montong yang digantung-gantung. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi menuju Bone-Bone. Baik, pemirsa, kita masuk kota Bone-Bone Utara. Ini sudah masuk wilayah Luwu Utara. Kota Bone-Bone ini juga lumayan rame, pemirsa. Jadi Luwu Utara ini, Luwu Timur ini memang banyak transmigrasi, pemirsa. Ada Bali, Jawa. Jadi setiap daerah, Wotu, Bone-Bone, Mangkutanah, itu semua ada transmigrasi. Masamba juga ada, pemirsa. Yang paling besar transmigrasi di Masamba itu daerah Sukamaju. Oke, pemirsa, setelah Bone-Bone, Masamba, di Masamba kita rehat sejenak, ngopi. Kebetulan ada teman dari Kampar Pen 27 Celebes, member CP 27. Beliau punya warkop di Masamba, jadi kita singgah ngopi dulu. Soalnya ngopi di mobil tidak sempat, pemirsa. Tadi di atas di batas itu mau singgah ngopi, tapi tidak sempat. Malah keluarin alat-alat semua, yang kasih malas itu nyucinya, pemirsa, kalau selesai bikin kopi. Oke,
Mirsa, kita lanjut lagi ke Masamba setelah dari Bone-Bone ini. Baik, teman-teman, akhirnya kita masuk kota Masamba. Setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih dari Bone-Bone, sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai di Masamba. Baik teman-teman, di depan ini kita singgah rest sejenak. Kita ngopi dulu baru lanjut. Ngopi dulu, ngopi baru lanjut. Alai kolanya ya, masih ada kolanya, masih lama perjalanan ini. Masih ada kolanya, kola pisang. Bola pisang. Bisa ditambah es batu, bisa. Tapi kayaknya sudah kami nih. Oh dingin nih. Halo, sudah saya buka puasa. Oke, pemirsa, setelah kita ngopi sejenak, di Masamba kita lanjut lagi. Ini pemirsa, Bandara Masamba sebelah kiri. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi. Oke, pemirsa, kita di Kota Sapang. Pemirsa, ada yang sering dengar ojek termahal? Nah, dari sinilah naik ke atas ke Seko, pemirsa. Jadi dia jalurnya itu ke kanan, pemirsa. Tapi mungkin ojek termahal sudah tidak lama lagi, karena jalan ke atas itu terus dibangun. Nih kanan ini, pemirsa, itulah jalur naik ke Seko. Tapi pengerjaan jalan terus dilakukan ke atas. Mungkin tidak lama lagi, paling terdepan sudah mulus jalan ke atas. Oke, pemirsa, dari Kota Sapang, Lu Utara, kita lanjut masuk Kota Palopo. Bentar kita di Kota Palopo, saya ajak pemirsa untuk melewati masjid tertua yang ada di Palopo, Masjid Jami, dan Istana Raja.
dia di pinggir jalan pemirsa. Oke, kita lanjut lagi. Selamat sore pemirsa. Akhirnya kita sampai di Palopo. Jam 3:20. Pemirsa, jadi ini jantung kota Palopo ya. Kilometer nolnya di sebelah sana. Ini Masjid Raya sebelah kanan. Terus ini lapangan Gaspa. Di sebelah kanan lapangan Gaspa. Terus kita ke kiri mau ke Makassar. Nanti di depan istana kita belok kanan. Jadi 0 km kota Palopo pemirsa itu sebelah kanan. Dan masjid tertua itu ada di sini sebelah kiri. Masjid Jami pemirsa. Ini masjid tertua. Dia bersebelahan dengan istana. Oke, jadi ini masjid sebelah kiri, Masjid Jami, istana sebelah kanan. Pemirsa. Itu peninggalan sejarah kerajaan dulu. Sebelah kiri istana pemirsa. Oke pemirsa, ini arah keluar ke arah ke Makassar. Jadi Islam itu masuk di kerajaan itu sudah lama. Terbukti Masjid Jami itu tidak tahu dibangun tahun berapa. Oke, pemirsa, begini keadaan kota Palopo, padat. Tadi di sebelum lapangan Gaspa itu belok kanan itu jalan ke Toraja pemirsa. Jadi kalau kita dari arah luar, dari utara masuk, dapat pom Masjid Raya, belok kanan itu jalan ke Toraja. Itu lurus-lurus saja pemirsa, lurus ke atas dan ke Toraja. Jadi kalau kita ke arah Makassar, kita belok sedikit di 0 km kota Palopo, terus di depan istana kita belok kanan, dan itu lurus, tidak ada belok-belok, lurus keluar dari kota Palopo, itu arah ke Makassar. Jadi gampang pemirsa, kalau masuk kota Palopo arahnya tidak usah takut mau kesasar. Sama juga kalau masuk pemirsa, lurus, pas dapat istana belok kanan, terus dapat sudut perempatan lapangan Gaspa, kita belok kanan. Nah, di istana situ belok kiri, di pas mau dapat lapangan Gaspa belok kanan, itu lurus keluar pemirsa. Jadi tidak takut kesasar yang baru mau masuk, mau melintas di kota Palopo. Oke pemirsa,
kita melanjutkan perjalanan. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video saya berikutnya melewati kota-kota yang ada di Sulawesi. Terima kasih, sampai jumpa.